Nah, mulai tahun 2022 ini tidak boleh bikin salah. Jadi sebelum bicara harus pikir dulu baik-baik. Amin. Ini pesan pertama. Jadi jangan masuk tahun baru tanggal 1 sudah bikin kesalahan lagi. Ya, mulai hari ini kita canangkan tahun tidak buat kesalahan. Setuju? Ada orang bilang begini ya, kita manusia Pak. Siapa bilang ini malaikat? Ya, kita manusia, betul. Tapi kita diberi kemampuan ilahi yaitu Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Sehingga kalau kita mau menyerahkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus pasti mampu untuk tidak buat kesalahan. Setuju? Belum juga. Alhamdulillah. Katakan di kiri kananmu, jangan buat salah. Amin. Ya, salah satu rahasia keberkatanmu, keberhasilanmu, kalau engkau mawas diri berjaga-jaga untuk tidak buat kesalahan. Ya, amin. Oke, saya mau khotbah berdasarkan tanggal ini. Tanggal 1, bulan 1, 2022. Ya. Di perjanjian baru, kitab pertama, pasal pertama, ayat 20 sampai 22. Ya, khotbah tahun baru mesti begitu, kontekstual. Amin. Matius pasal 1, buka. Ayat 20 sampai dengan 22. Jadi, kitab pertama, pasal pertama, ayat 20 sampai 22. Jangan tanya, kenapa enggak kitab Kejadian? Kitab pertama, ya bisa. Kalau Anda memaksa bisa. Tapi hati saya lebih condong di sini. Karena ada pesan khusus yang harus disampaikan melalui ayat ini. Kalau Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan 22 itu berbicara tentang penciptaan binatang-binatang di dalam air, ya, dan burung-burung di udara. Jadi hewan air dan udara. Hewan-hewan di udara. Makhluk air, hewan air, dan di udara. Hewan di udara. Artinya apa, saudara-saudara? Tahun 2022 ini, saudara harus banyak makan ikan, hewan. Ya, jangan makan binatang darat, daging-daging di darat. Ya, kalau mau makan daging yang di udara. Ya, misalkan burung puyuh, itu untuk kesehatan. Oke, untuk memenuhi kepuasan Anda, saya sudah menyampaikan Kejadian 1 kitab pertama di Perjanjian Lama dan pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Dan Tuhan bilang itu baik. Ya. Makan-makan laut, ikan itu bagus katanya. Apalagi ikan-ikan besar. Sekaligus kode di belakang supaya ada ikan bakar, tongkol rica, ya. Dan juga burung-burung di udara. Haleluya. Jadi jangan lagi tahun 2022 kalau mau sehat, mau kuat, jangan lagi makan darat punya, apalagi yang kaki pendek. Ya. Karena biar enak tapi itu membahayakan. Ya. Orang mana bilang Mars sekali-sekali boleh. Haleluya. Oke, Matius 1. Kita condong di Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 20 sampai 22. Kitab pertama, pasal pertama, ayat 20 sampai 22, tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Oke, kita baca sama-sama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Oke, sampai di situ saja karena 20-22. Ya, jadi jangan mundur, jangan dulu keburu maju. Ya, walaupun ada ayat-ayat sebelumnya dan ada ayat-ayat sesudahnya. Belajar taat, step by step, ikut tahun. Jadi saudara jangan hidup di tahun yang lalu dan jangan juga hidup di tahun yang belum datang. Ya, hidup di tahun 2022. Ini pesan kedua. Oke, saudara ada di tahun berapa sekarang? 2022. Berarti tahun-tahun yang lalu 2021 ke belakang sana jangan lagi hidup di situ. Oke? Saudara tahu maksudnya kan? Jangan terus lagi pikiran ke belakang, jangan menoleh ke belakang dan jangan lagi ingat-ingat apa yang ada di belakang. Karena itu akan menghambat laju pertumbuhanmu. Ya. Tapi jangan juga hidup di tahun setelah 22 apa? 23 kalau masih jalan. Siapa tahu Tuhan sudah datang di pertengahan tahun. Kita nggak tahu kan? Halo? Karena dari tahun 19, 20, 21, 3 tahun. Nah, ada Alkitab bilang 3,5 tahun masa kesengsaraan. Dan setengah tahun itu kesengsaraan besar. Sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ya. Nah, saudara-saudara jangan takut apapun yang akan terjadi tahun 2022. Kita tahu Tuhan beserta kita. Immanuel. Amin saudara ya. Jadi orang Kristen tidak perlu takut. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh manapun yang ada di muka bumi ini. Dan roh yang ada dalam diri kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang mendatangkan keberanian, kebenaran, ketertiban. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih, saya mau menyampaikan kepada kita pesan khusus untuk bagaimana menghadapi hidup dalam tahun 2022 yang syarat dengan tantangan, tapi kita akan muncul sebagai pemenang. Ya. Dan terus jadi pemenang. Ya. Saudara, sendengkan telingamu baik-baik, arahkan hati dan pikiranmu sambil berdoa dengar firman Tuhan supaya engkau mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirimu secara pribadi. Ya. Walaupun firman ini disampaikan untuk khalayak ramai, untuk semua orang, tapi Tuhan oleh firman-Nya berbicara secara pribadi lepas pribadi, secara spesifik. Itu yang disebut dengan rema. Setiap orang menerima rema yang berbeda dari Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Itu yang disebut Tuhan, firman itu hidup dan berkuasa. Oke, kita baca saudara-saudara ya. Lihat baik-baik, saya ulang 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, ini Yusuf mempertimbangkan. Ya, oke, bagi yang belum pernah baca ini, saya mundur sedikit. Ya akan mau sekedar flashback untuk membawa saudara mengerti saat ini tentang ayat ini. Ya, bahwa ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya. Waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata sebelum resmi menjadi suami istri, masih tunangan, satu step lagi menikah resmi, dan itu tidak boleh berhubungan badan. Ya, makanya yang baru pacaran, yang belum menikah, belum ada ikatan komitmen, belum dipersatukan Tuhan, jangan berhubungan badan. Ya, amin saudara. Amin atau aman? Amin. Ya. Dan saudara-saudara, waktu itu dalam konteks pertunangan, itu sama seperti sudah menjadi istrinya, suami istri, tapi belum boleh berhubungan badan. Jadi orang yang bertunangan di kala itu, sudah bisa dikatakan mereka ini sudah ditetapkan jadi suami istri
Namun ada satu step lagi. Gitu. Harus ada pesta perkawinan di Kana untuk meluncing pasangan ini, pengumuman secara publik. Makanya pernikahan itu tidak boleh dilakukan diam-diam. Harus dipestakan. Paling tidak ada orang-orang yang diundang. Kenapa? Untuk menjadi saksi. Amin, saudara. Supaya orang-orang tahu bahwa mereka berdua ini sudah menjadi suami istri. Sudah ada ikatan perjanjian, covenant. Ada ikrar pernikahan yang diucapkan. Itu sebabnya nggak boleh kawin diam-diam. Orang yang kawin diam-diam itu pasti ketangkap di taman oleh Satpol PP. Ya, tapi orang yang menikah baik-baik pasti akan diumumkan di jemaat sebelum pernikahannya. Ada konseling pranikah sudah diumumkan ini akan menikah pasangan ini, ya diperkenalkan. Hari hanya kapan diumumkan, undangan mulai dicetak dan disebarkan mulai dari kerabat terdekat dan orang-orang kenalan yang lainnya. Habis itu pesta pemberkatan dan pernikahan dilakukan. Nah, tahap ini sebelum dialami oleh Yusuf dan Maria, Alkitab bilang ternyata Maria hamil. Hamil. Makanya Yusuf digambarkan di sini, dia merencanakan untuk menceraikan istrinya secara diam-diam. Tidak mau mempermalukan Maria. Nah, ini salah satu karakter laki-laki Kristen yang dicari. Ya. Tidak suka mempermalukan istrinya. Amin. Siapa laki-laki Kristen yang sudah punya status suami di sini? Boleh angkat tangan. Oh, belum ada, masih bujangan semua. Haleluya. Aduh, atau malu-malu angkat tangan. Aduh, tahun baru, bro. Siapa yang sudah bersuami di sini? Siapa yang sudah bersuami? Dengar pertanyaannya, jangan otomatis naik. Ya, saya tanya siapa yang sudah bersuami, laki-laki angkat tangan. Baru dia punya angkat tangan halus-halus lagi. Hei, nggak boleh di tahun 2022. Siapa yang sudah beristri? Perempuan jangan angkat tangan. Dengar bahwa ini masih teler malam tahun baru ini. Siapa yang sudah beristri? Oke. Siapa yang pernah? Karena kita lihat juga ada muka-muka senior sini martangan dan naik. What's wrong, bro? Oke. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, dibilang bahwa seorang yang bernama Yusuf ini adalah laki-laki ideal yang Tuhan tampilkan dalam lembaran-lembaran kitab suci. Kenapa? Figur laki-laki begini yang mestinya perempuan-perempuan Kristen cari. Ya, apa itu? Laki-laki yang tidak suka mempermalukan istrinya. Ya, laki-laki yang punya niat luhur, mencintai, mengasihi, menerima istrinya apa adanya. Itu dia, saudara-saudara. Ya. Kalau Anda laki-laki, para suami mau diberkati Tuhan. Sudah bertobat kemarin, berdoa akhir tahun, toh? Saya mau tanya, siapa suami yang gak berdoa tadi malam? Minta ampun. Oke, hari ini berdoa supaya memulai tahun baru 2022 dengan komitmen yang baru. Mestinya laki-laki Kristen berkata, mulai hari ini Tuhan, saya tidak lagi akan mencemarkan nama istriku. Tidak lagi akan menjelek-jelekkan istriku. Tidak lagi akan mempermalukan istriku Tuhan. Halo? Boleh amin kan para suami? Haleluya. Ya.
Di gereja-gereja lain suami-suami nggak akan aminkan hal ini. Tapi kalau Anda aminkan, jempol buat Anda. Haleluya. Andalah suami-suami yang akan diberkati luar biasa di tahun 2022. Ya. Kalau tidak mau mencemarkan, tidak mau mempermalukan istri, ya, waduh. Itu saja saudara komitmen, pasti yang lain baku iko. Artinya tidak mungkin kasar. Ya toh? Kalau saudara berkomitmen seperti Yusuf dikatakan, karena Yusuf suaminya, ayat 19 itu seorang yang tulus hati. Ya, jadilah suami laki-laki yang punya hati tulus. Gitu. Tulus itu murni, bersih, jujur. Arti sama istri itu tulus. Gitu. Ya, kayaknya kita ganti topik aja, nggak enak juga khotbahkan ini ya. Soalnya saya kena juga nih. Pedang bermata dua. Firman itu pedang bermata dua. Ya. Ya udah, teguhkan hatimu dan mari kita lanjutkan. Kita selesaikan secara jantan. Amin. Ya, karena pendeta bukan cuma tahu bicara tapi tidak melakukan. Nah, pendeta ini juga sedang dikhotbahi oleh firman ini. Gitu ya. Jadi jangan pikir jadi pendeta enak. Menderita lagi bicara begini, firman juga bicara. Koe juga ya. Harus dengar firman Tuhan. Amin Tuhan. Saya berkomitmen tahun ini hidup seperti Yusuf. Dan tahun-tahun seterusnya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Saya ingin menjadi laki-laki yang tulus hati dalam mencintai, mengasihi, dan menerima istriku apa adanya. Bagaimana dengan Anda? Sama? Bisa amin kan? Haleluya. Kita saling mengingatkan. Jalan sama-sama. Tulus hati dan apalagi katanya dikatakan di situ, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Ya. Kenapa saya sudah pernah khotbah di sini? Kalau sampai Yusuf tahu istrinya hamil tapi bukan karena perbuatannya. Itu kalau bukan tipikal Yusuf. Wow. Dia sudah pegang leher istrinya. Kok dari mana dia laki-laki siapa? Kemalu. Kita cinta sekali Panganamar. Itu perut dari mana? Hati orang Indonesia Timur yang suka tampar istri. Tobat. Ya. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat sama. Banyak laki-laki suka pukul istri. Bertobat. Kampungan kalau kita suka marah, ngamuk, tempeleng istri. Ya, nggak boleh seperti itu. Amin, saudara. Amin. Wah, ini sudah bertobat kan? Oh, nggak ada di sini, makanya nggak perlu diaminkan ya, karena tidak ada laki-laki jenis itu di sini. Begitu maksudnya ya. Oh, haleluya. Ya. Jadi saudara-saudara, tulus hati. Dan tidak boleh mencemarkan nama istri. Kalau Anda berhasil, adopsi ini. Adopsi. Nah, lalu karena dia tidak mau mencemarkan, tapi dia sebagai laki-laki juga punya harga diri. Nah ini, di sini ditonjolkan. Maka dia akan menceraikan. Dia mau supaya laki-laki yang bikin hamil yang bertanggung jawab. Sudahlah. Istilahnya di sini lihat ketulusan hati Yusuf. Kenapa dia mau menceraikan Maria dalam pertimbangannya? Karena dia rela. Cinta itu tidak selamanya memiliki. Ada lagunya kan dibikinnya. Ya, sebenarnya diinspirasi dari sini. Padahal itu juga salah, lagu itu bodok juga karena tidak seperti itu Yusuf. Artinya Yusuf memiliki. Walaupun dari keinginan hatinya. Sekalipun saya cinta dia. Tetapi dia sudah menyerahkan dirinya kepada yang lain. Sehingga dia hamil. Maka kurelakan dia pergi. Walaupun aku tidak memiliki tubuhnya. Tapi aku akan memiliki hatinya untuk selamanya. Dia cengeng banget. Halo? Saudara dengar baik-baik. Ini penting sekali. Dia mempertimbangkan
untuk menceraikan istrinya. Dalam tahap ini masih bisa bercerai. Karena belum ada tadi tahap terakhir loh yang saya katakan. Dia mau menceraikan istrinya. Tapi ketika dalam pertimbangan itu, Tuhan bekerja. Nah, makanya sebelum bertindak, timbang baik-baik. Kan orang selalu bicara kan, dinasihati kan. Sebelum buat keputusan, timbang baik-baik. Ya, pikir baik-baik. Ya, jangan keburu buat keputusan. Nah, ini pesan yang ketiga. Kalau Anda mau berhasil, jangan buru-buru buat keputusan. Timbang baik-baik. Karena tahun 2022 ini penuh jebakan. Halo, hati-hati. Orang-orang bisa berpenampilan malaikat untuk datang membujuk Anda bekerja sama tapi niatnya menghancurkan kamu. Jadi timbang baik-baik. Termasuk pemilihan jodoh. Halo, timbang baik-baik yang belum menikah ini. Jangan terprovokasi karena, aduh, saya punya umur udah banyak. Belum, ya udahlah, apa adanya aja yang datang. Kong setan yang datang. Ya, hati-hati. Timbang baik-baik. Ya. Karena saya percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Asal kita sadar dan berserah kepada Tuhan. Ya, pertimbangan itu perlu. Makanya dikatakan orang yang punya pertimbangan adalah orang yang bijaksana. Orang yang berhikmat. Di tahun 2022, masa antikristus sedang menyatakan dirinya secara terang-terangan. Wahyu 13 berkata yang dibutuhkan di sini adalah hikmat dari orang-orang yang bijaksana. Jadi Anda tidak bisa masuk di tahun 2022 tanpa hikmat. Tidak cukup kecerdasan, kepintaran. IQ tidak bisa menolong saudara. Intelligence quotient itu tidak bisa jadi modal. Anda harus punya spiritual quotient. Ya, kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan intelektual saja, IQ. Bukan cuma kecerdasan soul, jiwa, akal budimu. Oke. Kau banyak pengetahuan, banyak informasi, banyak kecakapan, bagus. Engkau pintar, IQ-mu tinggi, bagus. Tapi kalau rohanimu anjlok, kau akan kalah di tahun 2022. Kecerdasan spiritual. Itu yang penting. Tapi kalau bisa, multiple intelligences. Pikiran oke, jiwa sehat, tapi rohani lebih sehat. Itu multiple intelligences. Itu harus bekerja. Saudara, jangan lagi pakai teologi kuno. Ya berdoa saja, mengalir saja. Nah, itu teologi kuno. Ya, teologi modern menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Berdoa oke, jangan putus, tetap berdoa. Pertimbangkan segala sesuatu pakai akal budimu, ya. Kemudian doa, andalkan Tuhan. Itu yang buat Anda berhasil. Berjaga-jagalah dalam doa. Terus berdoa. Uji segala sesuatu. Timbang itu uji. Ada unsur menguji dalam mempertimbangkan sesuatu. Uji dulu. Apa benar berita ini? Apa ini hoax? Atau bagaimana? Uji. Timbang baik-baik. Saudara-saudara. Ya, ini dia. Nah. Jadi yang saya mau katakan di ayat 20 kesimpulannya bahwa pertimbangan itu perlu sebelum memutuskan. Amen. Biasanya dalam mempertimbangkan, dalam waktu mempertimbangkan itu, dalam saat-saat kita mempertimbangkan, tentu dalam doa. Oke? Sebelum kita memutuskan, Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti bekerja. Dan memberikan engkau solusi, jalan keluar. Apa yang harus engkau perbuat. Jadi jangan buat dulu, jangan putuskan dulu, jangan tekan dulu sebelum mempertimbangkan baik. Tanya Tuhan, Tuhan. Kadang-kadang sudah nggak bisa bicara. Tuhan, dia so hamil Tuhan. Saya nggak tahu siapa yang bikin hamil dia Tuhan. Tuhan, halo.
Tuhan pasti akan bicara. Malaikat Tuhan datang. Nah ini dia nih. Ayat 21 itu malaikat Tuhan datang ya. Ayat 20. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lihat. Kalau malaikat Tuhan datang. Mewakili itu. Malaikat Tuhan itu wakil Tuhan. Oke, kita bicara dalam konteks malaikat Tuhan itu utusan Tuhan, wakil Tuhan, hamba Tuhan. Setuju? Bahkan di Wahyu itu dikatakan malaikat jemaat, gembala 7 jemaat itu disebut malaikat jemaat, malaikat Tuhan yang ada di jemaat. Jadi di sini peran hamba Tuhan, peran gembala dalam menyampaikan firman Tuhan sangat signifikan di tahun 2022. Ini juga memotivasi kami untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tulus di hadapan Tuhan. Supaya pesan-pesan yang kami sampaikan untuk umat Tuhan menjadi pesan Tuhan yang memberi jalan keluar bagi umatnya. Dan umat Tuhan kalau ada apa-apa jangan sungkan. Telepon hamba Tuhan, datangi hamba Tuhan, minta arahan, minta didoakan. Bagaimana firman Tuhan atau bagaimana kehendak Tuhan Pak Gembala, Ibu Gembala. Tolong saya ada masalah ini. Kita doa sama-sama, firman Tuhan disampaikan, Tuhan bicara kepada Anda yang sedang bermasalah. Amin. Setuju maksudnya ya? Saudara lihat ini prosesnya. Saya sampaikan ini karena apa? Ini yang akan menjaga saudara di tahun 2022. Ya. Oke. Ayat 21. Coba perhatikan. Jadi sebelum ayat 21, ayat 20 masih ada pesan sedikit di situ. Dikatakan begini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nih, tahun 2022. Saudara-saudara kita harus mengandung dan melahirkan Yesus di dunia. Ya. Yesus yang dikatakan Alkitab, Yesus yang dihadirkan oleh Roh Kudus dalam diri orang yang percaya untuk dihadirkan di dalam dunia ini. Jadi yang engkau harus lahirkan, hadirkan di dunia ini melalui dirimu adalah Yesus. Karena Yesus yang menjadi kebutuhan keluargamu, kebutuhan dunia di sekitarmu. Engkau tanpa Yesus is nothing. Justru jemaat Tuhan, orang Kristen mau dipakai Tuhan untuk menghadirkan Kristus dalam dunia ini. Dan Anda tidak bisa menghadirkan Kristus yang lain. Jangan. Ya. Yesus yang dihadirkan dalam diri Maria oleh pekerjaan Roh Kudus. Ingat ini, pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia. Jadi Yesus yang kita harus kandung dan lahirkan dalam kehidupan kita adalah buah karya Roh Kudus yang memakai kita. Ya. Jangan lahirkan Yesus teologi. Karena Yesus teologi hanya sampai pada percakapan. Orang memperbincangkan tentang Yesus itu, tapi Yesus itu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita. Dengar, kita nggak butuh Yesus teologi. Kita butuh Yesus yang Alkitab sampaikan, yang oleh karya Roh Kudus dikandung oleh orang percaya dan lewat orang percaya menghadirkan Kristus dalam kehidupannya supaya orang bisa melihat Yesus lewat kita. Amin, saudara. Saudara paham maksud saya? Saudara mengerti ini? Karena saya sudah berdoa buat saudara dan kita sudah berdoa bahwa Tuhan buka pikiran kita supaya kita mengerti firman-Nya. Ya, coba perhatikan. Ya. Ayat 21 mengatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa?
Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus yang harus kita hadirkan dalam dunia adalah Yesus yang akan menyelamatkan. Yesus sang penyelamat. Bukan Yesus yang tidak bisa buat apa-apa. Halo, dengar. Makanya semua kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Diubahkan menjadi manusia baru oleh Roh Kudus. Dan supaya Yesus ada di dalam kita. Dan kita bisa hadirkan Kristus lewat kehidupan kita. Yesus yang engkau dan saya harus lahirkan. Kata lahirkan, hadirkan di muka bumi ini. Lewat kehidupanmu adalah Yesus yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Ya, menyelamatkan itu bukan cuma bicara masuk sorga. Menyelamatkan kamu dari ancaman kebinasaan karena salah buat keputusan di masa-masa yang lalu. Menyelamatkan bisnismu, menyelamatkan usahamu, menyelamatkan rumah tanggamu yang terancam hancur, perusahaanmu yang terancam bangkrut. Diselamatkan. Dan saya mau kasih tahu. Yesus yang menjadi juru selamat manusia dalam segala aspeknya. Itu yang disampaikan oleh Alkitab. Bukan Yesus teologi yang hanya bisa dipercakapkan, diperdebatkan, tapi kemudian tidak bermanifestasi dalam kehidupan kita. Kita nggak butuh Yesus teologi. Ya. Kita nggak butuh Yesus teologi yang dipercakapkan. Yesus itu Tuhan atau sekedar anak Tuhan? Yesus itu Allah atau sekedar hamba Allah? Yesus itu dia yang pribadi kedua atau ke-1 atau pribadi yang keberapa? Yesus itu hanyalah utusan Allah. Yesus itu nggak, itu Yesus teologi. Kita nggak butuh Yesus teologi. Kita butuh Yesus yang hidup, yang berkarya, mengubah hidup kita dan membawa kita kepada kemenangan. Amin, saudara. Tahun 2022 adalah tahun untuk menghadirkan Yesus lewat kehidupan kita. Ya, nggak usah lihat yang lain. Diri kita, sediakan Tuhan. Biarlah Kristus juga hadir. Aku mau mengandung Yesus dan melahirkan Yesus di dalam kehidupanku, melalui kehidupanku. Supaya orang-orang di sekitarku diberkati. Mereka diselamatkan. Saya mau saudara kita menjadi agen keselamatan. Bukan saya mau, Tuhan mau. Halo, ini yang saya bilang. Anda dan saya seperti Maria dan Yusuf dipakai sebagai agen menghadirkan keselamatan bagi dunia. Ini pesannya, saudara-saudara. Supaya saudara tahu ya, bahwa Yesus yang disediakan sorga untuk dunia adalah Tuhan yang hidup. Juru selamat yang hidup. Dan bahkan dia punya nama lain di ayat 21. Gelarnya Immanuel. Ya, coba kita lihat ayat 22 bilang apa? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Maksud saya ayat 23, bukan 21. Ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Kalau tadi Yesus itu proper name-nya, sedangkan Immanuel adalah gelarnya. Predicate name. Kenapa? Karena Yesus ini, Immanuel yang bernama Yesus ini, Sang Immanuel yang bernama Yesus ini, itu adalah representator Allah, Sang Pencipta, dalam wujud manusia. Dan saya mau kasih tahu, Yesus yang ini anak tunggal Bapa, sudah tidak lihat lagi. Tidak ada lagi orang bisa melihat Yesus seperti dulu 2000 tahun lalu. Dalam keadaannya sebagai manusia Mesias yang diurapi. Lalu orang bisa lihat Yesus lewat siapa? Lewat Anda dan saya.
Kitalah surat-surat terbuka Kristus. Orang bisa melihat Yesus lewat kita. Bagaimana orang bisa melihat Yesus ada dalam dirimu? Ini dia. Orang akan tahu kalau Tuhan besertamu. Kau akan menjadi manusia yang berbeda dengan manusia yang tidak ada Yesus dalam dirinya. Engkau akan menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang berbuah. Manusia yang berarti. Manusia yang menjadi berkat. Manusia yang hidupnya dari perkataan perbuatannya memuliakan Bapa di sorga. Amin, saudara. Anda mesti lihat itu. Inilah pesan yang disampaikan oleh para nabi. Ayat 22 bilang, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Oke. Perjanjian lama, para nabi sudah menubuatkan itu. Di masa yang lalu, hamba-hamba Tuhan sudah berbicara tentang itu. Tahun 2022 adalah tahun penggenapan dari janji-janji Allah. Tahun penggenapan dari nubuatan Tuhan. Supaya apa? Kristus dinyatakan lewat kita. Jangan lagi Kristus Yesus itu hanya menjadi janji-janji teologis para nabi di zaman lalu. Jangan. Saudara-saudara, Yesus bukan lagi firman yang dijanjikan. Juru selamat yang dijanjikan. Tidak. Tahun 2022, Yesus harus menjadi juru selamat yang berkarya nyata dalam hidup kita. Jadi bukan lagi janji. Tidak. Makanya saudara-saudara, saya terlalu optimis. Sesulit apapun tahun 2022, sehebat apapun prahara yang akan muncul, ada sensasi-sensasi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bahkan ada masa kesukaran besar. Kalau itu terjadi tahun 2022, kita bisa melaluinya. Kita tidak gentar. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, ingat baik-baik. Tahun 2021, tanda binatang itu sudah nyata sekali. Dari tahun 2019, itu sudah kelihatan. Tapi masih samar-samar. Ya. Kode binatang itu sudah terlihat. C19, D20, ya, dan saudara-saudara O21. Sudah mulai muncul namanya O21. Dan sekarang masuk 2022, dia akan menyatakan lebih lagi. Dan saya mau katakan, tahun 2022, tahun Antikristus akan menyatakan dirinya secara terang-terangan belak-belakan. Dan dia akan menyiksa orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang yang tidak mau berhubungan dengan kuasa-kuasa itu. Tapi percayalah, kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita sendiri, Alkitab bilang. Dan kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri, ditinggalkan sendiri karena Tuhan Yesus sudah berjanji. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Immanuel. Ingat, Immanuel. Yang ada dalam hidup kita adalah Yesus yang Immanuel. Yang menyatakan penyertaannya sebagai Allah. Immanuel itu bicara penyertaannya sebagai Allah. Ya. Itu sebabnya Roh Kudus di dalam diri kita adalah representasi penyertaan Allah dalam diri kita. Dengar baik-baik ini. Yang gak usah bahas teologi. Segala macam. Apakah Roh Kudus itu Bapa? Apakah Roh Kudus Yesus itu? Nah, itu teologis. Gak usah bahas masalah-masalah begitu. Karena tidak ada gunanya bahas-bahas seperti itu. Halo, yang saudara perlu, yang akan berguna. Kalau Yesus berkarya nyata dalam dirimu. Engkau diubahkan oleh Yesus. Engkau dibuat berhasil oleh Yesus. Engkau diberkati oleh Yesus. Engkau diselamatkan oleh Yesus yang dihadirkan oleh Roh Kudus dalam dirimu. Amin, saudara. Itu yang kita butuh dan dunia butuh. Jadi berhentilah menteorikan Yesus, memperdebatkan Yesus. Yesus yang Alkitab katakan adalah Yesus yang harus lahir dalam diri kita.
dan maksudnya harus hadir dalam diri kita dan dilahirkan melalui kehidupan kita. Kita harus mengandung Yesus. Dan hanya oleh karya Roh Kudus itu bisa terjadi. Dan Yesus yang kita kandung adalah Yesus yang akan menjadi juru selamat. Baik juru selamat Anda dan saya yang mengandung dan menghadirkan dia dalam dunia ini, ya, maupun orang-orang yang akan menerima kehadiran Kristus lewat kita yang menghadirkan Kristus yang Tuhan pakai. Ketahuilah misi terbesar Tuhan di akhir zaman ini, tahun 2022, adalah Tuhan mau memakai kita untuk menghadirkan Kristus. Supaya orang lain pun diselamatkan. Supaya Anda dan saya menjadi alat penyataan kemuliaan Tuhan. Bukan pernyataan, penyataan, manifestasi. Ya, jadi kita ini bukan alat pernyataan. Dulu, ya. Sekarang Tuhan mau pakai kita menjadi alat penyataan. Kalau Anda dipakai hanya batas alat pernyataan, berarti Yesus masih diteorikan saja, dibicarakan. Engkau hanya bisa membicarakan, oh saya percaya Yesus. Yesus yang lahir tanggal 25 Desember. Yesus yang itu baru dalam level pernyataan. Tapi Anda butuh maju selangkah di dalam hadirat Tuhan. Anda harus menyatakan Kristus. Kristus harus dinyatakan lewat engkau. Engkau dulu harus mengalami kenyataan Kristus mengubah hidupmu. Baru engkau bisa melahirkan Kristus, menghadirkan Kristus menjadi Tuhan yang nyata dalam diri orang-orang lainnya. Supaya semua kita mengalami berkat-Nya, diselamatkan. Amin, saudara. Saudaraku, saya tidak perpanjang. Saya hanya ingin buat penegasan sebagai kesimpulan. Sesuai dengan tanggal 1 bulan 1 2022. Kitab pertama di Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 22. Pesannya apa di situ? Halo? Jaga makan. Jangan makan-makan yang tidak sehat. Makanlah makanan yang diciptakan Tuhan. Ya, terutama 2022, saya nggak tahu kenapa 2022 kita harus banyak makan ikan. Ya, jangan banyak makan daging, terutama kaki pendek. Karena kenapa? Kaki pendek sekarang sudah pakai bawa parang di pinggangnya. Ya, saya lihat gambarnya, gambar babi pakai pedang, pakai ada di ikat pinggangnya. Waduh. Jadi jangan, daripada kita berkelahi dan dia, cari yang lain. Burung-burung di udara. Itu yang sehat-sehat. Unggas itu sehat-sehat. Amin. Ada dokter sini juga, jadi tahu makanan sehat. Ya, saudara-saudara, ya, itu yang pertama. Amin, saudara. Lalu, saudara percayalah. Kalau kita taati firman Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Ya, taatilah firman Tuhan. Ya, dan ingat, punya pertimbangan. Jangan buru-buru buat keputusan. Jangan bertindak tanpa mempertimbangkan dulu. Ya, putuskan segala sesuatu lewat pertimbangan yang matang. Dalam pertimbangan itu ada doa yang diluncurkan. Doakan apa yang kau mau buat, rencanakan. Tahun 2022 ini, jangan buat apa-apa tanpa berdoa. Saya suka bilang, awali segala sesuatu dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong aku di dalam namamu Yesus. Aku memulai ini dalam namamu Yesus. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Engkau sedang mencuci dalam nama Yesus. Ya. Engkau sedang memasak dalam nama Yesus. Sedang nyetir mobil dalam nama Yesus. Dimanapun dalam nama Yesus. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Ya, engkau harus antisipasi, proteksi dirimu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itulah perlindungan kita. Saya percaya Tuhan akan membawa kita
menjadi orang-orang yang unggul di tahun 2022 ini. Amin. Tapi Anda tidak bisa lakukan itu tanpa ketulusan hati. Ingat, jangan suka mencemarkan orang lain. Jangan suka mempermalukan orang lain. Jadilah orang-orang yang tulus menghargai. Ya, kayak Yusuf kan, dia menghargai bahkan orang yang lebih lemah. Maria, kaum yang lebih lemah dibandingkan dia sebagai wanita. Jangan kita suka mencemarkan atau menjelek-jelekkan orang-orang yang mungkin lebih lemah dari kita atau menganggap enteng. Jangan berlaku kasar. Ya. Mulai sekarang mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Selamat memasuki tahun 2022 ini. Berjalan bersama Dia, Sang Immanuel, yang telah berjanji tidak akan membiarkan apalagi meninggalkan kita. Tapi Dia akan bersama-sama kita melalui semua tantangan 2022 dan membawamu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Begitu indah kasih-Mu, Yesus, tiada bandingnya dan tak tergantikan. Kasih yang teramat mulia yang telah menebusku. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau. Betapa dahsyat kuasa-Mu, Yesus, tiada taranya dan tak tertandingi. Kuasa-Mu yang agung perkasa yang telah menyelamatkanku, Yesus. Ku mengagumimu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang termanis, tak ada bandingnya sampai selamanya. Ku memuji menyembah-Mu, Yesus, sebab Kaulah Tuhanku, sebab Kaulah Allahku, Bapa yang kekal yang mengasihiku. Betapa dahsyat kuasa-Mu, Yesus, tiada taranya dan tak tertandingi. Kuasa-Mu yang agung perkasa yang telah menyelamatkanku, Yesus. Ku mengagumimu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang termanis, tak ada bandingnya sampai selamanya. Ku memuji menyembah-Mu, Yesus, sebab Kaulah Tuhanku, sebab Kaulah Allahku, Bapa yang kekal yang mengasihiku. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang termanis,
Kaulah Allahku, Bapa yang kekal, yang mengasihiku. Sebab Kaulah Tuhanku, sebab Kaulah Allahku, Bapa yang kekal, yang mengasihiku. Bapa yang kekal, yang mengasihiku.